Renungilah ini. Seumur hidup engkau tidak pernah berkurban, memberikan persembahan rezekimu kepada Allah. Seharusnya kalikan umurmu dengan 63 miliar. Sekali seumur hidup saja engkau tidak pernah berkurban. Engkau ini bakhil. Kita itu makhluk terkutuk yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Dzulhijjata li ibadihi shalihin wa ja'ala surura fi qalbil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'alal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun muttaqun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun minal mursalin wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Rabu kemarin kita masuk 1 Dzulhijjah. Apa maksudnya ini? Jamaah Jumat yang berbahagia, Nabi di dalam riwayat yang sahih mengatakan, ma min ayyamil amalus salihah fiha habbu ila Allahi min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang paling afdal, yang paling salih kecuali hadhil ayyam, kata Nabi, kecuali hari ini, yakni al-ayyam al-ashri. Yang dimaksudkan Nabi itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Min hadhil ayyam, karena Nabi bersabda sudah masuk bulan Dzulhijjah saat itu. Jamaah sekalian, apakah kita sudah berpuasa? Karena kita tidak pergi haji. Yang paling utama di bulan Dzulhijjah memang bukan puasa. Yang paling utama tentunya adalah watahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergilah kalian haji, kata Allah, bagi yang sanggup. Namun Arab Saudi memblokir semua negara, tidak boleh pergi haji demi menjaga kota suci Haramain, Makkah dan Madinah. Mereka tidak ingin tertular banyak korban-korban, karena negara-negara akan membawa virus ke sana. Karena mereka sudah lama lockdown juga. Warga Riyadh saat itu ada yang 13 yang kena. Maka mereka tidak mau mengambil resiko. Mereka tutup haji untuk negara-negara lain. Haji tidak mungkin ditutup. Kalau tidak ada haji, hancurlah dunia ini. Jadi kadang-kadang kita umat Islam jangan salah paham. Haji tetap ada. Jangan kita menganggap tidak ada haji tahun ini, berarti kiamat kita. Kata Nabi, salah satu ciri hari kiamat akan datang, kiamatul akbar, tidak ada haji. Orang tidak pergi haji, nggak bisa pergi haji. Ini dari negara lain tidak pergi haji, tapi negara Indonesia, semua negara yang berdomisili di Arab Saudi boleh melakukan haji.
Artinya tidak mengundang mereka dari luar negeri, yang ada di dalam negeri saja walaupun dia orang luar. Boleh. Oleh sebab itu Aceh mencoba untuk tetap berangkat, karena Aceh itu punya hubungan yang baik dengan Saudi. Mereka luar biasa. Ada bangunan Aceh yang sudah lama di depan Masjidil Haram. Jamaah sekalian sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita tidak bisa pergi haji, itu amalan utama di bulan Dzulhijjah. Jika engkau tidak bisa pergi haji, maka berkurbanlah di negerimu. Tidak sanggup berkurban, sudah tahu kita kan dari sekarang tidak ada uang, maka jamaah sekalian berpuasalah dari hari Rabu kemarin. Yaumal Asri. Yaumal Asri itu artinya 10 hari di bulan Zulhijjah, mulai dari hari Rabu kemarin 1, 2, 3, 4 sampai 9 Zulhijjah, Yaumu Arafah. Tidak sanggup kita jamaah sekalian, atau hari yang mulia 9 hari puasa kita pada bulan Zulhijjah, maka ambillah minimal tarwiyah wa Arafah 8 dan 9 Zulhijjah. Tidak sanggup kita 2 hari, minimal Arafah. Arafah ini jantungnya Zulhijjah, sidang Jumat. Kapan itu? Hari Kamis depan. Karena Jumat kita insya Allah masuk 10 Zulhijjah. Arafah. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Dalam riwayat Muslim 1162, Nabi katakan, "Siyamu yauma Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dah." Dahsyat, 2 mata uang nih. 2 mata uang sidang Jumat. Siapa yang berpuasa pada Arafah, ahtasibu 'ala Allahi, maka Allah akan menghisapnya, akan menghapuskan dosa-dosanya. As-sanatil lati qabalah was-sanatil lati ba'dah, setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini dahsyat nih. Ramadan kita lakukan puasa 30 hari. Setelah puasa 30 hari, summa atba'u min Syawal, kita sambung lagi 6 hari di bulan Syawal. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sudah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian kita rampungkan lagi minimal puasa Arafah. Kalau tidak sanggup, maka berlipat-lipatlah pahala kita sidang Jumat yang berbahagia. Meninggal kita tahun ini, insya Allah sudah dihapuskan dosa kita. Hadirin sidang Jumat yang berhadir, siapa yang bisa tahu kita umur kita tahun ini tidak habis? Jika kita takut, maka hari Kamis depan usahakan, wajibkan diri kita, usahakan kita berpuasa. Mana tahu umur kita, wa nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, mungkin kita tidak termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Tahun ini kita meninggal, kita sudah berpuasa Arafah. Garansi berarti kita mati dalam husnul khotimah. Kenapa? Dosa kita sudah dijamin tahun ini dan yang akan datang. Begitu memahaminya sidang Jumat, jangan salah paham. Ada orang memahaminya, oh enak juga kalau kita berpuasa nanti pada hari Kamis Arafah, dihapuskan yang sudah berlalu, dihapuskan dan yang akan datang, maka dia pun melakukan dosa setelah itu. Sudah dihapuskan dosaku katanya. Ini salah paham. Artinya adalah Allah memberikan garansi kepada kita, menjaga kita. Tapi kalau kita langgar juga, tentu setan kita lebih tinggi. Bukan berarti hadis itu tidak benar. Allah mau rahmati kita setahun yang akan datang. Andaikan kita terpelihara dari dosa-dosa dan meninggal kita, dan kita akan meninggal dalam husnul khotimah. Sebelum kita konsentrasi kepada puasa sidang Jumat yang berbahagia, kalau tidak salah bulan yang lalu kita sudah mengkaji sedikit tentang keutamaan Zulqa'dah.
bahwa Zulqa'dah dan Zulhijjah ini termasuk minha arba'ata hurum, termasuk 4 di antara bulan-bulan suci. Bulan haram itu artinya bulan yang sangat suci. Minum-minuman keras di bulan ini, berzina di bulan ini, pergi ke dukun di bulan ini, durhaka pada orang tua di bulan ini, berdusta atau mencelakai orang lain di bulan ini, berlipat-lipat dosanya. Oleh sebab itu sidang Jumat, kita yang sudah mengaji, kita yang sudah punya ilmu, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini, pelihara diri kita. Jangan melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil nggak bisa kita hindari. Apa contohnya? Nggak mungkin kita tidak membicarakan orang lain. Itu dosa kecil. Kata para ulama, ada dosa yang mustahil bisa kita lupakan. Ada satu dosa yang mustahil setiap manusia, bahkan para kiai, para ustadz bisa meninggalkannya. Apa itu? Membicarakan aib orang lain. Kita nggak bisa menjamin, walaupun kita ustadz, imam, kita tetap membicarakan orang lain. Itu tetap dosa kecil. Apalagi yang sulit untuk dihindarkan sidang Jumat? Ria. Para imam, para hatib, para ustadz, para tokoh. Bukan cuma para tokoh, kadang kita sama tetangga pun kita merasa hebat. Ria ini sulit. Makanya oleh sebab itu tidak ada di antara kita yang terpelihara dari dosa. Ketika kita sudah tahu nggak mungkin kita lepas dari dosa, lakukan usaha-usaha lain, termasuklah siyamu arafah, ahtasibu 'ala Allah. Berpuasalah kalian pada puasa Arafah. Allah akan mengampunkan as-sanatil lati qablah was-sanatil lati ba'dah. Setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Kalau kita tutup usia, kita akan diampunkan oleh Allah. Tetapi kalau kita sanggup berkurban juga, kita lakukan berpuasa juga. Maaf bagi yang sudah mendaftarkan diri untuk berkurban, dalam hadis riwayat Ahmad, boleh kita tidak mencukur kuku, menggunting kuku dan mencukur rambut kita. Kumis dan janggut biasa sampai penyembelihan kurban. Ada 2 pengertian hadis ini. Kadang-kadang setiap mau datang haji memang hadis ini muncul ke permukaan di medsos. Ada 2 maknanya sidang Jumat. Jadi kita jangan salahkan orang, kok masih bergunting rambut dia, kok masih bercukur dia, padahal dia ikut berkurban. Ada 2 pengertiannya sidang Jumat, biar kita tidak salah paham. Pengertian yang pertama yang dimaksudkan oleh para ulama hadis adalah dombanya, lembunya kalau sudah masuk 1 Zulhijjah jangan gunting lagi, jangan potong kuku lembunya, karena itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Apa kata Nabi? Orang yang berkurban, bulu-bulu sapi, bulu-bulu domba itu akan datang di hari kiamat sebagai saksi. Maka yang dimaksud hadis ini adalah kukunya kambing, kukunya sapi. Jangan digunting lagi kalau dia sudah mau dikurbankan pada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu pengertian hadis ini yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i dan Hambali, memang sunnah. Yang dimaksudkan hadis ini kitanya yang mau berkurban. Jadi kalau ada orang yang masih mencukur rambut pada dia berkurban, nggak apa-apa. Berarti dia memahami hadis ini lewat versi mazhab Hanafi. Tapi kalau memang kita sudah mendaftar, jangan menggunting kuku, jangan lagi gunting jenggot kita, kumis kita, kuku kita. Itu sunnah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Kitanya yang mau berkurban. Tapi kan yang namanya sunnah kita langgar pun tidak apa-apa. Cuma biar jangan berdebat kita. Kadang kita berdebat, ada orang gara-gara mencukur rambut padahal dia berkurban, kita bilang kurbanmu tidak sah. Jangan sempat seperti itu. Itu cuma amalan sunnah. Bagi yang mau mengamalkan ini bagus. Tetapi bagi yang mengatakan mengamalkan bahwa yang dimaksud rambut dan kukunya domba dan sapi, maka cukurlah rambutmu sekarang, tidak apa-apa. Itu pengertian hadis itu sidang Jumat. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah.
Lalu yang paling dahsyat adalah yang sudah kita kaji bulan yang lalu, bahwa inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalau kita mengaku nikmat Allah itu besar kepada kita, fasholli, solatlah. Solat sudah kita lakukan. Ada satu lagi amalan yang belum lengkap. Lewat ayat ini sidang Jumat. Apa itu? Wanhar. Maka berkurbanlah. Jika kita mazhab Syafi'i, Hanafi, ini hukumnya sunnah muakkadah. Muhammadiyah dan NU lain kebanyakan. Tapi jika kita mazhab Hanafi, Turki, Pakistan, wajib berkurban itu sidang Jumat. Makanya mereka kaya-kaya karena mereka wajibkan untuk berkurban untuk mereka. Coba lihat Turki. Dia sudah masuk 13 besar negara Eropa, maju, bahkan 85 tahun sidang Jumat. Masjid besar itu dulu memang ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, itu adalah kuil gereja, tetapi disyahadahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Azan yang pertama 1453 ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Setelah itu jemaah sekalian dipensiunkan oleh Kemal Pasha Atatürk pada 1853. Kemudian setelah 85 tahun dimerdekakan oleh Erdogan. Azan kumandang yang pertama kembali bergema. Apa kata Tayyip Erdogan sidang Jumat yang berbahagia? Silakan dunia kalau mau sholat di masjid Hagia Sophia ini bukan lagi dengan tiket. Orang dulu kalau mau masuk situ dengan tiket. Sekarang tiketnya cuma wuduk saja. Orang yang berwuduk boleh masuk masjid. Dulu orang mau masuk situ bayar beberapa lira. Itu dahsyatnya. Dibebaskannya masjid Hagia Sophia itu sidang Jumat. Dan kata beliau, ini adalah awal pertama langkah kita untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masjid di Palestina, Yerusalem itu sidang Jumat adalah kiblat pertama yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Sampai sekarang masih di tangan Zionis. Sedangkan masjid yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, yang diramal oleh Nabi, akan kamu taklukkan nanti Konstantinopel. Dan itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan sekarang sudah dimerdekakan, difungsikan lagi menjadi masjid. Maka azan pertama itu kembali bergaung di sana, sangat mengharukan warga Turki dan masyarakat dunia sidang Jumat. Eropa meradang, dunia semua protes. Kenapa itu dijadikan masjid? Padahal memang sudah diakui dunia sidang Jumat yang berbahagia. Maaf, gereja Jerman saja mengakui sampai hari ini 300.000 jamaah mereka itu berkurang tiap tahunnya. Banyak masjid, banyak gereja-gereja yang tutup di Jerman. Bahkan gereja terbesar mereka sekarang sudah jadi masjid, dibeli oleh orang Dubai dan dijadikan masjid. Karena tiap hari jamaah mereka bertukar. Di dalam gereja itu, maaf, ada kursinya disediakan 500. Kata pendeta mereka yang datang cuma 20. Artinya ini apa? Memang akhir zaman. Akhir zamannya apa? Al-Aqsa sudah mulai akan dibebaskan. Dan itu tanda-tandanya sudah mulai dari Turki. Yaitu Masjid Hagia Sophia itu sidang Jumat sudah mulai berkumandang. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Ini nikmat terbesar oleh Allah. Artinya kita akui nikmat terbesar dari Allah itu. Jika kita mengaku nikmat besar dari Allah itu ada, fasolli, jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Wanhar, berkurbanlah. Apa takarannya menurut mazhab Hanafi? Wajib berkurban itu sidang Jumat 200 dirham. Jika engkau punya harta 200 dirham, itu setara dengan kita orang punya harta wajib zakat. Harga emas sekarang 800 kali 85, 63 juta. Jika hartamu, saldomu, harta kita adalah 63 juta per tahun, dalam mazhab Hanafi wajib Anda berkurban.
Jika Anda tidak berkurban, maka Anda betul-betul kufur. Begitu mazhab Hanafi sidang Jumat. Kenapa kita kaji mazhab Hanafi? Karena akhir-akhir ini semua dunia banyak mengamalkan mazhab Hanafi, berkurban pakai uang. Mana ada mazhab Syafi'i berkurban dengan uang? Cari dalam kitab manapun tidak ada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tidak pernah ada sejarahnya orang NU, orang Muhammadiyah, kalau dia mengakui mazhab Hambali dan Syafi'i, membayar zakat dengan uang. Itu tidak boleh, harus dengan beras. Tetapi mazhab Hanafi boleh, dan itu yang kita amalkan. Artinya dalam kehidupan berzakat kita memakai mazhab Hanafi. Apa salahnya kita memakai mazhab Hanafi dalam berkurban? Wajibkan diri kita tiap tahun berkurban jika kita menganggap harta kita ada sekitar 63 juta yang Allah berikan kepada kita. Artinya wajib zakat. Itu mazhab Hanafi sidang Jumat. Karena seperti sering kita kaji hadirin sidang Jumat, pahala kurban ini luar biasa. Sebelum menetes darahnya itu sudah ditampung bezana, tapi kita tidak melihatnya oleh malaikat, dan itu akan menjadi saksi nanti bagi si pengkurban. Artinya sebelum darah kurban itu sampai ke bumi, itu sudah ditampung oleh malaikat dengan bezana yang dari surga, dan itu akan menjadi saksi nanti bagi orang-orang yang berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu sa'ratin ajruha, dalam hadis lain, setiap biji rambut bulu dari binatang kurban itu adalah pahala bagi si pengkurban. Dalam hadis dhaif lain, setiap tetesan darah kurban itu akan menjelma dengan 70 malaikat, dan 70 malaikat itu mendoakan orang yang berkurban. Berapa tetes darah itu? Tak bisa kita hitung tetesnya darah kurban itu. Begitu banyaklah malaikat dikali 70 mendoakan orang yang berkurban. Ma'asyiral Jum'ah, sekarang kita tanya dulu, dan ini sering saya jadikan jadi evaluasi kepada kaum muslimin, walaupun dakwah saya melalui YouTube. Apakah kita sanggup membayar nafas kita kepada Allah? Nafas kita kalau kita kalikan 28.000 liter, nafas kita bayar kepada Allah 25.000 per liter, maka 100 per hari 150 juta, per bulan 5,3 miliar, per tahun 63 miliar bayar kepada Allah nafas kita. Jika engkau tidak bisa membayarnya, maka bayar sajalah dengan 2,5 juta untuk berkurban. Syukuri napas kita masih ada, dua mata kita masih ada, sebiji mata kita sidang Jumat tidak setara dengan 70 tahun umur kita. Berapa umur kita sekarang? 70? Wa man nu'ammirhu nunakkishu, siapa yang sudah dipanjangkan umurnya, wa nunakkishu fil khalqi, dia akan kembali seperti anak-anak, seperti awal penciptaan. Anak-anak kakinya kalau melangkah goyah, udah tua pun coba kita melangkah, kalau sudah punya umur 75 tahun goyah, kembali lemah. Maka menurut hadis sahih, orang yang dipanjangkan umurnya itu mulai dari 60, 70, 80. Maaf, siapa yang hadir ini merasa umurnya sudah 60, kita itu sudah dipanjangkan umurnya, sudah dapat garansi. 70 kali tiap hari malaikat melihat kita sidang Jumat. 70 dibagi 24 jam. Setiap 21 menit malaikat itu datang kepada kita, melihat kita, malaikat maut. 70 kali per hari dia datang melihat umur kita, melihat kita apakah dicabut nyawanya atau tidak. Berarti setiap 21 menit dia datang, ini mau dicabut, ini mau dicabut. Bayangkan itu sidang Jumat yang berbahagia. Artinya ini apa? Umur kita ini kita tidak tahu kapan. Niatkan berkurban. Menurut mazhab Syafi'i, jamaah sekalian, ada namanya sunnah ain, ada namanya sunnah kifayah. Apa itu sunnah ain?
kewajiban diri kita masing-masing per diri kita sekali seumur hidup. Tetapi sunnah kifayah artinya satu keluarga itu per tahun. Keluarga besar Lubis, keluarga besar Zega, keluarga besar Zega Caniago itu maunya tiap tahun berkurban satu per keluarga. Tapi kalau per diri kita sekali seumur hidup sudah cukup. Tapi kalau per keluarga besar sekali setahun. Berapa sekali setahun kalau sanggup? Kalau sanggup 10 sapi. Tidak sanggup 10 sapi, 3 sapi. Tidak sanggup 3 sapi, 1 sapi saja. Tidak sanggup 3 sapi, 2 kambing. Tidak sanggup 2 kambing, 1 kambing. Sama dengan 1 bagian dari sapi. Pertanyaannya sidang Jumat yang berbahagia. Umur kita sudah mendekati 60, sudah yang masuk yang dipanjangkan. Tapi belum pernah kita berkurban. Masya Allah. Maaf sidang Jumat, umur kita yang sekarang sudah 45 menjelang 50-an, renungilah ini. Seumur hidup engkau tidak pernah berkurban, memberikan persembahan rezekimu kepada Allah. Seharusnya kalikan umurmu dengan 63 miliar. Kalau umurmu 60 tahun, kalikan 60 miliar. Itu hutangmu kepada Allah. Napasmu. Kalau engkau tidak bisa menebus itu, sekali seumur hidup saja engkau tidak pernah berkurban. Engkau ini bakhil. Kita itu makhluk terkutuk yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menganggap kita sebagai mazhab Syafi'i, engkau harus berkurban sekali seumur hidup, tetapi per tahun itu per keluarga. Ma'asyiral Jum'ah, mudah-mudahan pada 3 Zulhijjah ini kita bertekad nanti minimal di Yaum Arafah pada hari Kamis, kita semua yang berhadir dan keluarga semua kita untuk menunaikan puasa Arafah. Afaqanallahu sabil khair, fa'tabiru ya ulil absar, ta'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.